Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan bahan ujian kualifikasi untuk disertasi S3 yang berjudul Pemanfaatan ekoenzim sebagai bahan peningkat kualitas air alternatif yang ramah lingkungan dan cost efisien pada proses pengolahan air minum dari air limbah tambang PT Adaro Indonesia. Adapun konten presentasi yang akan kami presentasikan adalah biodata, pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan novelty. Lalu dilanjutkan tinjauan pustaka yang berisi penelitian terdahulu dan analisa fishbone diagram. Selanjutnya ada kerangka pemikiran, metode penelitian, daftar pustaka, dan diskusi dan tanya jawab. Mohon izin perkenalkan sebelumnya, saya Muhammad Nuh Narita Saleh atau biasa dipanggil Saleh, dari riwayat pendidikan S1 di Teknik Pertambangan ITB, S2 di Magister Administrasi Bisnis ULM, dan saat ini menempuh pendidikan di Ilmu Lingkungan ULM. Untuk riwayat pekerjaan saya di PT Kaltim Primakul dan di PT Adaro Indonesia. PT Adaro Indonesia mengelola 440 juta meter kubik air limbah tambang setiap tahunnya. Lalu PT Adaro Indonesia melakukan pengelolaan air agar baku mutu air limbah tambang sesuai dengan yang dipersyaratkan pemerintah. Sebagai bentuk dari kepedulian terhadap masyarakat sekitar, Adaro membuat suatu fasilitas pengolahan air limbah tambang menjadi air minum yang disebut water treatment plant. Air limbah tambang yang telah diolah menjadi air layak minum kemudian akan didistribusikan kepada masyarakat sekitar tambang untuk dimanfaatkan dalam keperluan sehari-hari seperti mandi, mencuci, dan lain sebagainya. Salah satu tahapan dalam proses pemurnian air limbah tambang yaitu menambahkan bahan pemurni berupa klorin atau kaporit, PAC atau polyaluminium klorid sebagai koagulan, pH adjustment, Corifloc 4PA322 sebagai flokulan. Klorin merupakan zat kimia yang sering digunakan sebagai bahan disinfektan dengan fungsi menghambat pertumbuhan serta membasmi bakteri dan berbagai jenis mikroba. Bahan produksi kertas, plastik, pewarna tekstil, bahan aktif dalam produk pemutih, campuran obat-obatan, cairan antiseptik, bahan campuran pestisida, dan sanitasi limbah industri. Adapun paparan klorin bisa menimbulkan beberapa masalah kesehatan seperti iritasi kulit, iritasi mata, dan gangguan pernafasan seperti sesak nafas, hidung berair, nyeri dada, batuk, mengi, dan asma. Keracunan klorin dapat menyebabkan masalah pada organ pencernaan dan menimbulkan gejala berupa mulut terasa perih, tenggorokan terasa nyeri dan membengkak, sakit perut, muntah, serta BAB berdarah. Menurut Gebremichael dan Muyibi, polyaluminium klorid dan tawas menghasilkan zat sisa seperti epiklodin yang karsinogenik. Aluminium dianggap sebagai salah satu penyebab keracunan akut dan dialisis ensefalopati. Dalam penelitian sebelumnya oleh Okuda, aluminium adalah salah satu faktor yang dapat berkontribusi terhadap penyakit Alzheimer. Beberapa polimer organik sintetis seperti akrilamida memiliki neurotoksitas dan efek karsinogenik kuat. Namun klorin tidak akan menyebabkan efek kesehatan yang berbahaya bila kandungannya sangat kecil seperti dalam air minum. PAC, polyaluminium klorid, adalah senyawa polimer anorganik yang mengandung hidroklorik acid. Acid corrosion merupakan koagulan yang sangat efisien untuk pengolahan air. PAC dapat memurnikan air limbah dan membunuh bakteri, menghilangkan bau dan warna pada air. Namun demikian, penggunaan PAC tidak sesuai dengan prosedur dapat menyebabkan iritasi pada mata, mulut, kulit, membran mukus, dan saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Menurut penelitian terdahulu oleh Chang, penggunaan klorin dan PAC memainkan peranan besar terhadap pencemaran udara yang diakibatkan oleh gas klor yang diuapkan menuju ke atmosfer sebesar 20%.
Di lain sisi, peneliti asal Thailand, Dr. Sukonpong Pavong, pendiri Asosiasi Pertanian Organik di Thailand, melakukan penelitian pengolahan limbah organik menjadi suatu enzim yang bernama ekoenzim. Hasil dari fermentasi limbah dapur organik semisal ampas buah dan sayuran, gula coklat, gula merah atau gula tebu, dan juga air. Ekoenzim bisa menjadi cairan serbaguna dan pengaplikasiannya meliputi rumah tangga, pertanian, atau untuk peternakan. Enzim ini akan mengubah amonia menjadi nitrat, yakni hormon alami dan nutrisi untuk tanaman. Ekoenzim juga akan mengubah karbon dioksida menjadi karbonat yang bermanfaat bagi tanaman laut dan kehidupan laut. Penggunaan cairan organik ekoenzim dapat berkontribusi menjaga lingkungan. Para ahli mengklaim larutan ekoenzim bisa membersihkan hingga 1000 liter air di sungai yang tercemar. Oleh karena itu, sebagai praktisi di dunia pertambangan batu bara yang berwawasan lingkungan, peneliti ingin meneliti manfaat penggunaan larutan ekoenzim dalam proses pemurnian air limbah tambang menjadi air minum sebagai bahan alternatif pemurnian air yang ramah lingkungan dan cost efisien. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: apakah cairan ekoenzim efektif dan efisien dalam memurnikan air limbah tambang menjadi air minum? Dan apakah cairan ekoenzim efektif dan efisien jika dibandingkan dengan cairan pemurni yang telah digunakan sebelumnya, klorin, PaC, PaC ester, dan Curifloc PA322? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah cairan ekoenzim efektif dan efisien dalam memurnikan air limbah tambang menjadi air minum, dan untuk mengetahui apakah cairan ekoenzim efektif dan efisien jika dibandingkan dengan cairan pemurni yang telah digunakan sebelumnya, klorin, PaC, PaC ester, dan Curifloc. Penelitian dan penggunaan cairan ekoenzim kerap diterapkan pada bidang kerumah tanggaan, pertanian, dan peternakan. Namun penerapan pada bidang pertambangan, khususnya di pengolahan air minum dari air limbah tambang, masih jarang sekali didapatkan. Hal tersebut merupakan suatu potensi kebaruan penelitian yang diusulkan oleh peneliti. Penelitian terdahulu terkait dengan pemanfaatan ekoenzim menurut Salvi Miksha. Data hasil penelitian aplikasi ekoenzim ke perairan sungai di India menunjukkan adanya penetralan pH, reduksi nilai TDS sebesar 13,9%, reduksi nilai BOD sebesar 65,4%, reduksi nilai COD sebesar 48,6%, dan efektif menghilangkan koliform bakteri hingga 99,9%. Menurut Kumar, pada tahun 2022, hasil penelitian menunjukkan adanya reduksi COD 30 mg per liter to 9 mg per liter, serta penurunan signifikan pada nilai koliform, penetralan pH walaupun ekoenzim memiliki pH rendah, penurunan total solid, penurunan BOD. Treatment menggunakan ekoenzim secara umum dapat membantu membersihkan air di Sungai Yamuna, Delhi, India. Menurut Fama tahun 2020, hasil penelitian menunjukkan bahwa ekoenzim berasal dari sisa-sisa kulit buah-buahan yang dilarutkan dengan gula merah dan dibiarkan menjadi fermentasi selama 3 bulan. Penelitian menunjukkan bahwa di dalam ekoenzim terdapat alkalin, protease, lipase, amilase, flavonoid, quinones, saponins, alkaloids, cardenolides. Perbandingan harga dengan produk industri menunjukkan bahwa ekoenzim merupakan low cost chemical agent. Fishbone diagram untuk analisa akar masalah. Yang pertama adalah tingginya biaya pemurni air pada proses pengolahan air minum dari air limbah tambang. Bahan pemurni air yang digunakan kurang ramah lingkungan. Dari analisa tersebut didapatkan akar masalah bahwa pembelian bahan pemurni berupa klorin dan PaC membutuhkan biaya yang cukup besar. Maka dari itu, mencari alternatif material bahan pemurni yang low cost. Akar masalah yang kedua adalah penggunaan klorin dan PaC berpotensi menyebabkan keracunan akut, arsinogenik kuat, dan berperan pada pencemaran udara dari gas klor.
solusi dari permasalahan ini adalah alternatif material bahan pemurni yang ramah lingkungan. Kerangka pemikiran penelitian ini adalah yang pertama, tujuannya adalah meneliti manfaat serta efektivitas larutan ekoenzim sebagai bahan alternatif koagulan serta flokulan yang ramah lingkungan dan cost efisien dalam proses pemurnian kualitas air yang berasal dari air limbah tambang. Penelitian dilakukan dengan metode eksperimental. Bahannya adalah sampel air limbah tambang di lokasi titik penaatan, cairan kimia klorin, PaC, pH adjuster, Corifloc PA322, dan larutan ekoenzim dengan konsentrasi 5% dan 10%. Lalu data yang dicari adalah pH, BOD, COD, TDS, TSS, oil and grease, chloride, dan MPN pada hari ke-1, ke-3, dan ke-5. Analisa data, analisa pengaruh ekoenzim, pengaruh penggunaan bahan kimia pemurni serta larutan ekoenzim dalam menurunkan air, serta efektivitas cairan ekoenzim dengan cairan kimia lain dalam memurnikan air limbah tambang. Lalu kita akan mendapatkan kesimpulan dan hasil penelitian. Metode penelitian yang pertama, pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui analisa laboratorium terhadap sampel uji yang telah dipersiapkan. Data kualitas air dari tiap sampel uji yang akan diambil adalah pH, BOD, COD, TDS, TSS, oil and grease, chloride, dan MPN. Untuk menguji keefektivitasan pemurnian, kualitas setiap sampel akan dianalisa per satuan waktu, yaitu pada hari ke-1, ke-3, dan ke-5. Alat yang dipersiapkan adalah 6 buah gelas uji ukuran 1,5 liter, 1 buah kamera, 1 pak plastik sampel, 10 liter sampel air limbah tambang di lokasi titik penaatan, 10 liter cairan kimia industri, klorin, PaC, pH adjuster, Corifloc, dan 10 liter larutan ekoenzim dengan konsentrasi 5% dan 10%. Tahap pelaksanaan. Yang pertama, siapkan 6 sampel uji di dalam gelas uji sebagai berikut. Sampel 1 air limbah tambang murni, sampel 2 cairan ekoenzim 5%, sampel 3 cairan ekoenzim 10%, sampel 4 air limbah tambang plus cairan kimia pemurni, sampel 5 air limbah tambang plus cairan ekoenzim 5%, sampel 6 air limbah tambang plus cairan ekoenzim 10%. Ambil foto kondisi ke hari ke-1 untuk setiap sampel uji. Lakukan pengujian laboratorium untuk mengetahui karakteristik pH, BOD, COD, TDS, TSS, oil and grease, chloride, dan MPN setiap sampel uji. Catat hasil analisa pengujian laboratorium hari 1. Lakukan langkah 2 sampai 4 pada hari ke-3 dan hari ke-5 untuk setiap sampel uji. Analisis data. Setelah tahapan pelaksanaan penelitian dilakukan hingga hari ke-5, maka akan didapatkan data berupa nilai analisa laboratorium untuk 6 sampel uji. Masing-masing sampel dianalisa pada hari ke-1, ke-3, dan ke-5 sehingga total ada 18 data pengujian. Data-data tersebut selanjutnya dianalisa sebagai berikut. Analisa reduksi atau perbaikan terhadap 6 parameter kualitas air dari sampel uji air limbah tambang murni dibandingkan dengan sampel yang ditambahkan cairan kimia industri. Analisa reduksi perbaikan terhadap 6 parameter kualitas air dari sampel uji air limbah tambang murni dibandingkan dengan sampel yang ditambahkan cairan ekoenzim 5%. Analisa reduksi atau perbaikan terhadap 6 parameter kualitas air dari sampel uji air limbah tambang murni dibandingkan dengan sampel yang ditambahkan cairan ekoenzim 10%. Analisa tren reduksi atau perbaikan terhadap 6 parameter kualitas air dari sampel uji air dari hari ke-1 sampai hari ke-5. Analisa efektivitas pemurnian dengan membandingkan data tren reduksi atau perbaikan kualitas air sampel yang ditambahkan cairan dengan sampel yang ditambahkan ekoenzim 2% dan 10%. Bandingkan harga satuan cairan kimia industri dengan ekoenzim. Daftar pustaka adalah sebagai berikut. Terima kasih.